Saudara, Hari Maritim Nasional 2022 menjadi hari penting nasional yang diperingati setiap tanggal 23 bulan September. Hari Maritim diperingati sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan besarnya potensi maritim di tanah air. Tema yang diangkat pada Hari Maritim Nasional tahun 2022 tahun ini adalah Maritim Tangguh untuk Pembangunan Berkelanjutan. Lalu bagaimana dengan menggaungkan kembali kesadaran bangsa maritim di Hari Maritim Nasional ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Panglima Koarmada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat Pak Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Maritim Nasional, Pak. Sama-sama, selamat Hari Maritim Nasional. Iya, Pak Arsyad, ini kalau kita lihat Hari Maritim Nasional ini tentunya diperingati agar masyarakat sadar akan potensi kelautan dan juga maritim yang dimiliki oleh negara Indonesia. Saat ini bagaimana pandangan dari Pak Arsyad melihat dalam mewujudkan maritim tangguh untuk pembangunan berkelanjutan? Baik Pak, jadi saya melihat bahwa dalam rangka mewujudkan maritim tangguh yang berkelanjutan, maka kita harus konsen dan memiliki visi dan misi untuk membuat Indonesia sebagai negara maritim. Sebagaimana kita ketahui bahwa diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan berdasarkan UNCLOS 82, maka ini adalah sudah merupakan suatu peluang bagi kita untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah merupakan negara maritim. Jadi dari aspek laut kita merupakan negara kepulauan ini memiliki wilayah laut yang lebih luas, yaitu 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia. Saya rasa demikian. Baik, Pak Arsyad, kalau kita lihat menurut UNCLOS di tahun 82 ini disebutkan bahwa negara pada umumnya ini dibagi 3, wilayah daratan, wilayah lautan, dan juga udara. Namun praktek masyarakat internasional membuktikan bahwa wilayah laut ini merupakan yang paling kompleks dan menimbulkan banyak permasalahan dalam pengukuran batas wilayah, Pak. Kalau untuk di perairan Indonesia dan kewenangan TNI Angkatan Laut Koarmada 1 ini seperti apa, Pak? Jadi diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan berdasarkan UNCLOS 82, kita diberikan kewenangan untuk menentukan rezim-rezim, yaitu wilayah laut teritorial, laut pedalaman, kemudian zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Di laut teritorial dan laut pedalaman ini kita memiliki hak berdaulat, berdaulat penuh, memiliki kedaulatan atau berdaulat penuh. Sementara di laut landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif kita memiliki hak berdaulat dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam kita, baik hayati maupun non hayati. Baik, di sini adalah merupakan potensi besar Indonesia sebagai negara maritim. Baik, Pak Arsyad, tahan dulu Pak Arsyad, karena kita saat ini akan bergabung dengan sejumlah daerah untuk melihat bagaimana kondisi terkini ataupun juga perairan di sejumlah daerah perbatasan, Pak Arsyad maksud kami. Kita akan menuju ke Kepulauan Riau terlebih dahulu, ini di mana teripang merupakan salah satu hewan yang dilindungi dan telah lama dikonsumsi oleh masyarakat di dalam maupun di luar negeri. Teripang sendiri dikenal sebagai salah satu komoditas laut yang banyak dicari karena memiliki khasiat untuk kesehatan di wilayah perbatasan. Misalnya teripang memiliki potensi untuk dimanfaatkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter Lisa Diah langsung dari Kepulauan Riau. Lisa, silakan dengan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Fajri dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi laut yang
tinggi dan juga sebagai daerah perbatasan yang sekaligus menjadi destinasi wisata baru di Bintan. Salah satunya adalah Kampung Teripang, menjadi salah satu desa yang terus berupaya melakukan pengelolaan dan pengembangan potensi maritim di wilayah perbatasan. Di Kampung Teripang ini menjadi pusat budidaya sekaligus pengolahan teripang yang turunannya banyak dijadikan sebagai produk unggulan, terutama untuk kulit dan juga kecantikan yang saat ini telah diekspor ke berbagai negara. Dan pemirsa, berbagai produk ini bahan baku utamanya tentu dari teripang itu sendiri. Dan secara tradisional masyarakat setempat memanfaatkan teripang ini sebagai penyedap makanan dan juga pengobatan. Saat ini pengolahan teripang terus berkembang di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Salah satunya adalah Fitzi yang merupakan suplemen alami yang banyak mengandung glukosamin serta kolagen yang dapat bermanfaat untuk mengobati sendi dan juga mencegah osteoporosis. Dan pemirsa, selain itu teripang juga dapat dimanfaatkan sebagai serum anti penuaan yang dapat menjaga kesehatan kulit dan tentunya juga kelembapan kulit. Dan pemirsa, potensi besar Kampung Teripang ini juga tentunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, terutama di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Lisa atas informasi Anda dari Kepulauan Riau. Selamat bertugas kembali. Saya kembali ke Pak Arsyad. Pak Arsyad ini tadi membahas sedikit tentang untuk wilayah Koarmada 1. Ini kalau kita lihat memang daerah Koarmada 1 ini kan sangat besar ya Pak ya. Tapi masih banyak masyarakat yang masih belum tahu ini jangkauan keluasannya itu seperti apa dan di mana saja, bisa dijelaskan Pak? Baik, jadi wilayah kerja Koarmada 1 ini terbentang dari Sabang, wilayah perairan Sabang, kemudian ke arah timur sampai dengan Cirebon di Pulau Jawa dan Kalimantan Barat di Kalimantan sampai ke utara, ke Natuna, dan ke selatan sampai ke Samudra Hindia. Ini wilayah kerja Koarmada 1 di mana Koarmada 1 dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan Perintah Panglima TNI melaksanakan operasi di seluruh wilayah kerja Koarmada 1. Kita mengerahkan unsur-unsur dengan berbagai jenis operasi perbatasan antara Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, dan Indonesia dengan Vietnam. Kemudian kita melaksanakan operasi keamanan laut dalam rangka penegakan hukum di laut dan operasi siaga tempur laut dalam rangka penegakan kedaulatan. Demikian. Baik, terkait dengan hukum laut Pak, ini kan tentunya ada peran yang sangat penting bagi maritim Angkatan Laut Pak ini. Apalagi kalau kita lihat memang Indonesia ini salah satu perairan yang sangat luas. Peran hukum laut bagaimana penindakannya Pak saat ini? Jadi peran hukum laut ada hukum internasional dan ada hukum nasional. Untuk di wilayah teritorial Indonesia kita menerapkan hukum nasional kita karena kita memiliki kedaulatan penuh di sana. Jadi semua pelanggaran-pelanggaran hukum yang berada di wilayah teritorial Indonesia ini berlaku hukum positif, hukum nasional. Namun di luar dari teritorial kita berlaku hukum laut internasional, yaitu berdasarkan UNCLOS 82. Dalam UNCLOS sudah dijelaskan di mana perairan internasional, di mana ZEE, ya di mana Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan non hayati. Sehingga apabila ada dari luar atau negara lain yang akan memanfaatkan sumber daya alam kita harus mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia. Inilah yang merupakan tugas TNI Angkatan Laut untuk mengamankan perairan dan sumber daya alamnya. TNI Angkatan Laut selalu melaksanakan tugas operasi khususnya di Natuna Utara, karena di Natuna berbatasan langsung dengan Malaysia, dengan Vietnam dan Thailand, sehingga ini merupakan konsentrasi dari Koarmada 1.
Baik, hal itu seperti yang disampaikan oleh UNCLOS di tahun 82 di mana ada 8 rezim yang disampaikan, di mana rezim pertama adalah perairan dalam, rezim perairan kepulauan, rezim wilayah laut teritorial, rezim zona tambahan, zona ekonomi eksekutif, laut bebas, landas kontinen, dan juga selat dan pelayaran internasional. Nanti saya akan menanyakan kembali Pak terkait dengan penertiban agar Lego Jangkar di wilayah Kepulauan Riau dari Koarmada 1. Namun saat ini kita akan bergabung terlebih dahulu Pak menuju ke Maluku ini, di mana sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia akan mengembangkan desain pertahanan keamanan negara terutama di wilayah laut. Pemerintah juga akan menjadikan wilayah kepulauan bagian dari desain pertahanan keamanan negara, terutama di 5 kabupaten dan kota yang ada di Maluku. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter Juan Sukarela langsung dari Ambon, Maluku. Juan, silakan dengan informasi selengkapnya. Baik, selamat pagi Fajri dan selamat pagi pemirsa. Memang pengembangan desain pertahanan keamanan negara khususnya di kawasan selatan Republik Indonesia dinilai tepat dan penting karena potensinya yang melimpah. Dan 5 kabupaten kota di Maluku yakni Kepulauan Aru, Kota Tual, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, dan juga Maluku Barat Daya akan dijadikan bagian pertahanan keamanan negara. Dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sendiri menjelaskan secara detail pihaknya akan melihat di titik mana saja dari 5 kabupaten kota tersebut yang akan dijadikan titik keamanan dan ketahanan negara begitu. Dan kawasan ini tegas Menhan Prabowo Subianto selain memiliki potensi sumber daya maritim yang melimpah, juga merupakan jalur alki yang 60% perdagangan dunia akan melewatinya sehingga memerlukan desain pertahanan keamanan negara. Dan Prabowo Subianto sendiri menjelaskan bahwa pulau-pulau terluar di kawasan ini nantinya akan dirancang menjadi bagian dari pertahanan keamanan negara yang nantinya dilakukan dengan teliti dengan mengikutsertakan semua lembaga terkait. Berikut kita ikuti penjelasan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kekayaan kita sangat besar di wilayah ini. Sangat-sangat besar, tidak hanya kekayaan ikan, tapi juga kekayaan mineral di bawah laut, gas dan minyak bumi di bawah laut. Jadi ini semua perkiraan dan riset menunjukkan bahwa masa depan kekayaan Indonesia sebagian besar akan ada di Indonesia Timur. Karena itu pulau-pulau terluar di kawasan ini memang harus sudah kita rancang untuk menjadi bagian dari pertahanan kita. Tentunya ini akan kita lakukan dengan teliti dan mengikutsertakan semua lembaga terkait. Dan pemirsa, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaya dan berdaulat secara ekonomi, terkhususnya melalui poros maritim dunia, pemerintah juga telah mengembangkan transportasi laut yang selamat dan aman. Dan ini merupakan komitmen pemerintah sejalan dengan tema Hari Maritim Nasional, yakni maritim tangguh untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini tersedianya transportasi laut yang selamat, aman, nyaman, efektif, efisien, dan tepat sasaran sehingga nantinya menjadi pilar yang dapat menggerakkan roda perekonomian dan memperlancar distribusi logistik serta mobilitas masyarakat melalui tol laut. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Maluku. Kembali ke studio. Baik, Juan Sukarela melaporkan langsung dari Maluku. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, Pak Arsyadi, kalau kita lihat memang seperti yang disampaikan oleh Menhan, ini kekayaan Indonesia ini sangat besar, baik dari sektor ikan, minyak bumi, dan lain-lain. Ini bagaimana melihat perkembangan ataupun juga wilayah maritim Indonesia yang harus terus mengembangkan desain pertahanan keamanan negara, terutama ini di wilayah maritim kelautan, Pak? Baik, jadi khususnya di wilayah kerja Koarmada 1 ini, kita memiliki potensi sumber daya alam laut yang cukup besar, khususnya di perairan Laut Natuna, sehingga merupakan konsentrasi dari Koarmada 1 untuk selalu melaksanakan pengamanan di perairan tersebut. Terkait yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan, TNI Angkatan Laut sebagai penegak kedaulatan dan hukum di laut,
kita selalu mengerahkan unsur-unsur kita yang selalu melaksanakan patroli di wilayah Natuna Utara, khususnya di daerah-daerah yang rawan terjadi kegiatan ilegal, khususnya illegal fishing. Terkait hal tersebut, kami sebagai satuan operasional dari Angkatan Laut, dalam hal ini Koarmada 1, selalu menempatkan unsurnya berada di laut dan selalu mengamati, memantau, tidak hanya dari laut tapi dari udara. Kita selalu mengerahkan unsur patroli udara maritim agar jangkauan dari kekuatan Koarmada 1 ini lebih luas, sehingga kita juga dapat memantau lebih dini apabila ada pelanggaran-pelanggaran di laut. Saya rasa demikian. Baik, Pak Arsyad, lalu bagaimana dengan penertiban agar lego jangkar di wilayah Kepulauan Riau oleh Koarmada 1 ini dapat mengungkap kasus-kasus yang saat ini dalam 1 tahun terakhir ini memang masih terus terjadi, maupun juga pelanggaran hukum laut yang bisa dipahami oleh masyarakat secara luas ini, Pak, bagaimana? Terkait dengan penertiban kapal-kapal lego di perairan Kepulauan Riau ini, khususnya di perairan Berakit, Angkatan Laut dalam hal ini Koarmada 1 selalu memantau kapal-kapal yang akan memanfaatkan laut teritorial kita. Jadi setiap hari saya selalu melihat pantauan dari AIS yang ada di Puskodal Koarmada 1, dan tidak boleh ada satupun kapal asing yang melaksanakan lego jangkar di perairan Indonesia tanpa izin, khususnya di laut teritorial kita. Apabila ada kapal-kapal asing yang lego jangkar di perairan laut teritorial, segera kita laksanakan pemeriksaan, pengecekan, dan menanyakan kenapa lego jangkar tersebut. Apabila tidak ada alasan yang tepat, maka akan kita proses sesuai dengan hukum. Namun apabila ada alasan, misalkan karena force majeure, mungkin ada kerusakan mesin, atau mungkin ada hal lain yang di luar dari hal tersebut, maka kapal tersebut kita perintahkan untuk segera setelah selesai perbaikan keluar dari laut teritorial Indonesia. Demikian juga apabila ada yang lego jangkar di ZTE atau landas kontinen juga akan kita usir. Jadi laut ZTE maupun landas kontinen ini adalah merupakan perairan internasional. Untuk kapal-kapal asing diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebebasan bernavigasi, namun tidak diizinkan untuk melaksanakan lego ataupun melaksanakan kegiatan lain yang ada hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia, karena kita memiliki hak berdaulat dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam kita, sehingga negara lain harus memiliki izin apabila memanfaatkan sumber daya alam di ZTE maupun landas kontinen Indonesia. Saya rasa demikian, Pak. Baik, Pak, saya ingin menanyakan ini, bagaimana jika ada salah satu nelayan kita yang tanpa disadari itu melewati batas perairan Indonesia, itu bagaimana, Pak, penindakannya? Nelayan asing maksudnya, Pak? Iya. Nelayan nelayan Indonesia. Apabila nelayan Indonesia yang keluar dari batas wilayah Indonesia, ini akan kita sampaikan bahwa Anda telah keluar dari wilayah Indonesia, sehingga kami arahkan untuk masuk ke wilayah Indonesia, karena hak kita untuk mengelola sumber daya alam hanya berada di wilayah nasional Indonesia, yaitu di landas kontinen Indonesia, ZTE Indonesia, maupun di teritorial. Sehingga kapal tersebut kita arahkan untuk masuk ke wilayah kita agar tidak ditangkap oleh aparat dari negara tetangga. Baik, tentunya harus ada selalu patroli yang dilakukan oleh pihak maritim di area perbatasan ya Pak ya, agar nelayan-nelayan kita tidak melewati batas perairan Indonesia ya Pak ya. Betul Pak. Baik. Jadi kita memiliki operasi perbatasan laut antar Indonesia dengan negara tetangga, khususnya Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand, demikian juga India. Baik,
Pak Arsyad, ini kita akan menuju ke Sulawesi Utara dulu. Ini kita akan melihat bagaimana pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan terdepan Indonesia. Saat ini kita telah terhubung dengan Cetiza Lumingkemas yang berada di Sulawesi Utara. Cetiza, selamat pagi. Silakan dengan informasi selengkapnya. Selamat pagi Fajri dan saudara. Upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah memperkuat infrastruktur kemaritiman yang ada di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Di mana untuk wilayah perbatasan ini yang ada di Provinsi Sulawesi Utara berada di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, dan Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pemerintah Indonesia telah membangun pelabuhan, terminal penumpang, maupun juga pos lintas perbatasan yang ada di perbatasan wilayah Sulawesi Utara. Dan saudara, pemerintah dalam hal ini juga Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengusulkan untuk dilakukan revitalisasi untuk jalur kapal Roro Bitung Davao Filipina untuk dapat membuka konektivitas maupun juga meningkatkan investasi dan perekonomian antara Indonesia di wilayah utara maupun juga dengan Filipina. Selain itu juga untuk penambahan alat navigasi guna meningkatkan keamanan dalam pelayaran telah dilakukan, yaitu dengan membangun rambusuar di Pelabuhan Kawiyo, Marampit, Buhias, dan Kakorotan, Kabupaten Kepulauan Talaut, serta pembangunan stasiun radio pantai di Pelabuhan Ulusiau, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain itu juga, saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini fokus untuk melakukan revitalisasi pos lintas batas yang ada di Pulau Marore yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Hal ini karena memang sejak awal pandemi di tahun 2020 hingga kini untuk pos lintas batas masih belum beroperasi karena memang untuk infrastruktur bangunan yang ada di pos lintas ini begitu memprihatinkan dan perlu dilakukan renovasi. Untuk itu Pemkab Sangihe selain melakukan revitalisasi yang ada di pos lintas yang ada di Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun juga untuk border crossing station area yang ada di Pulau Marore. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut kita simak pernyataan dari Kaban Perbatasan Sangihe, Ferdinand Manumpil. Tempat LO Filipina, Angkatan Laut Filipina itu sudah kami sampaikan ke BNPB dan melalui BNPB sudah ditandatangani surat oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua BNPB ke Kementerian PU agar mempercepat proses rehabilitasi atau bangun baru border crossing station yang ada di Marore. Iya, kalau melihat itu bangun baru karena rekonstruksi kan sekarang konstruksi papan itu tuh karena rusak berat, mesti bangun baru kalau ini. Tentu kalau dari kita siap, dari sudah diminta tanggapan dari camat, bea cukai, imigrasi, karantina kesehatan, mereka sudah siap untuk membuka tadi. Tapi dari penyampaian dari LO Filipina yang ada di Marore, dia bilang di sana cukup tinggi penyebaran COVID di Pulau Balut sana, ya, karena Pelabuhan Marore dan Batu Ganding kan itu masih tinggi, cukup tinggi. Jadi selain itu juga, saudara, Indonesia dan Filipina telah menjalin kerjasama diplomasi untuk meningkatkan keamanan dan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina, di mana memang Indonesia dan Filipina melalui penandatanganan nota kesepahaman telah menjalin sinergitas antar kedua negara. Dan tentunya kedua negara Indonesia dan Filipina saat ini telah berkomitmen untuk melakukan sinergitas maupun juga mempercepat negosiasi melalui metode delimitasi atau penentuan garis batas maritim berdasarkan United Nations Convention on the Law and of the Sea. Dan upaya ini tentunya selaras dengan tema Hari Maritim Nasional tahun 2022, yakni maritim tangguh untuk pembangunan berkelanjutan. Demikian dari Provinsi Sulawesi Utara, kembali ke Fajri. Baik, Cetiza Lumingkemas melaporkan langsung dari Sulawesi Utara. Terima kasih atas informasi Anda, selamat bertugas kembali. Ya Pak Arsyad, kalau kita lihat memang sejumlah infrastruktur ini terus digaungkan, terus dilakukan agar perairan Indonesia ini dapat terjaga dengan baik gitu Pak ya. Tapi kalau kita lihat ini bagaimana cara kita kembali untuk menggaungkan kesadaran bangsa maritim saat ini Pak. Dan juga bagaimana agar harapan kita semua agar dapat menjadi satu pemahaman bahwa pentingnya kesadaran terkait dengan potensi laut dan menjaga maritim kita. Baik, jadi untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya
potensi maritim kita ini memang harus selalu kita galakkan. Jadi perlu selalu ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan maritim. Jadi maritim ini bukan hanya laut, jadi banyak semua hal yang terkait dengan laut adalah merupakan maritim. Jadi baik itu pelabuhan, kapal, sumber daya alamnya. Nah ini yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat paham akan maritim tersebut. Betapa pentingnya suatu negara maritim dalam hal meningkatkan pendapatan negara, di mana Indonesia apabila kita melihat letak geografis kita ini adalah merupakan negara yang sangat strategis, di mana terletak di antara dua benua dan dua samudra dan merupakan jalur perairan internasional. Dan jalur yang terpadat di Indonesia adalah Selat Malaka, di mana kita memiliki potensi sebenarnya untuk bisa menjadi negara atau poros maritim dunia. Namun sampai dengan saat ini kita jika dibandingkan dengan negara Singapura sangat jauh. Umumnya kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka ini melaksanakan kegiatan di Singapura, namun di Indonesia sangat sedikit. Nah ini yang perlu kita sadarkan. Kami melihat potensi kita di sini sebenarnya kita harus bisa membangun suatu negara maritim, bagaimana kita mengembangkan pelabuhan-pelabuhan kita, khususnya pelabuhan-pelabuhan internasional, agar kita bisa mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim ini menurut pendapat saya dari beberapa literatur yang saya baca bahwa di mana kegiatan-kegiatan yang terpusat di daerah tersebut, khususnya terkait masalah perdagangan, kemudian terkait dengan pengiriman barang melalui laut. Potensi lain yang bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan ini sebagai poros maritim dunia adalah bagaimana kita mengelola sumber daya alam laut kita, sehingga dari berbagai negara selalu bekerja sama dengan Indonesia agar bisa mendapatkan potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Dari sinilah kita bisa mengembangkan Indonesia menjadi poros maritim dunia, yaitu dari kekayaan lautnya, dari sarana prasarana pelabuhannya yang bisa mendukung pelaksanaan ekspor impor, bisa mendukung kapal-kapal yang akan berlabuh, bisa mendukung kapal-kapal yang akan melaksanakan bekal urang atau bekul, baik itu bahan bakar ataupun logistik. Nah ini yang perlu disadari oleh masyarakat Indonesia, betapa pentingnya kedudukan Indonesia dalam hal kemaritiman. Saya rasa demikian. Baik, berarti memang harus ada sama-sama kesadaran dari semua pihak untuk dapat mewujudkan poros maritim dunia. Benar ya Pak ya? Baik, sekali lagi selamat Hari Maritim Nasional, jayalah terus maritim Indonesia, semangat menjaga maritim, semangat menjaga tanah air. Terima kasih banyak Panglima Koarmada 1 Bapak Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah ini sudah berbagi informasi bersama kami di pagi hari ini Pak. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.